Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diwiniati, NIM B2406431, kelas 02D, Program Studi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo. Izinkan mengumpulkan tugas dari mata kuliah praktik profesional bidan dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SSTMKes. Dengan judul Tanggung Jawab Bidan dalam Tatanan Pelayanan Kesehatan, Lingkup Praktis Legislasi dalam Hal Pemeriksaan Kehamilan. Di sini kita akan belajar tentang apa pengertian dari praktek profesional bidan, yaitu seluruh kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan berdasarkan kompetensi, etika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terkait kesehatan ibu, bayi, anak, serta kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care itu sendiri adalah serangkaian layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau bidan kepada ibu hamil secara berkala selama kehamilan untuk memantau dan memastikan kesehatan ibu dan janin. Tujuan pemeriksaan ANC adalah 1. Memastikan kondisi kesehatan ibu hamil dan janin tetap terjaga. 2. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil. 3. Memantau pertumbuhan janin. 4. Mendeteksi komplikasi. 5. Mempersiapkan proses persalinan. 6. Mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu hamil. Pemeriksaan ANC dapat dilakukan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Pemeriksaan ibu hamil dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Di sini kita juga belajar tentang 10T, di mana 10T adalah pelayanan antenatal terpadu yang diberikan kepada ibu hamil. T yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Pengukuran kedua ini penting untuk dilakukan, terutama pada awal kehamilan. Dari BB dan TB ibu, nakes bisa mengukur indeks massa tubuh ibu, sehingga bisa menyimpulkan apakah ibu memiliki faktor resiko obesitas atau tidak. Dengan data BB di awal kehamilan, target penambahan BB di bulan-bulan berikutnya jadi lebih mudah dipantau. T yang kedua yaitu ukur tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah juga penting untuk mendeteksi kemungkinan beberapa faktor, seperti hipertensi, preeklamsia, maupun eklamsia. Ibu yang memiliki tekanan darah di bawah 110/80 mmHg atau di atas 140/90 mmHg perlu diberikan konseling lebih lanjut. T yang ketiga yaitu mengukur lila atau status gizi. Untuk menghindari BBLR atau berat bayi lahir rendah, status gizi ibu perlu ditetapkan. Ibu dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 dapat menandakan kekurangan energi kronis sehingga memerlukan intervensi lebih lanjut. T yang keempat yaitu mengukur tinggi fundus uteri atau TFU. Untuk menentukan apakah pertumbuhan janin sesuai usianya, bidan perlu mengukur tinggi fundus uteri atau puncak rahim. Pertumbuhan janin dianggap normal apabila TFU sesuai dengan tabel ukuran fundus uteri dengan toleransi 1-2 cm. T yang kelima yaitu tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan kedua ini bertujuan untuk mendeteksi, memantau, serta menghindari faktor resiko kematian prenatal yang disebabkan oleh hipoksia, gangguan pertumbuhan, cacat bawaan, dan infeksi. T yang keenam yaitu pemberian imunisasi tetanus toksoid. Vaksinasi tetanus perlu diberikan kepada ibu hamil. Tenaga kesehatan perlu bertanya kepada ibu riwayat vaksinasi tetanus sebelumnya untuk menentukan dosis dan waktu pemberian vaksin. T yang ketujuh yaitu pemberian tablet tambah darah.
Untuk mencegah kekurangan zat besi pada ibu hamil, tenaga kesehatan perlu memberikan tablet zat besi, minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan dengan konsumsi 1 tablet per hari. Imbau ibu untuk tidak meminum bersamaan dengan kopi atau teh, karena dapat mengganggu penyerapannya. Sebaliknya, imbauan untuk mengonsumsi makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan penyerapannya. T yang kedelapan yaitu pemeriksaan laboratorium. Tes laboratorium perlu dilakukan di setiap masa kehamilan untuk mengetahui kondisi umum maupun khusus ibu hamil, seperti golongan darah, HIV, dan lainnya. Tak hanya tes darah, tes laboratorium protein urin juga penting dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya faktor risiko preeklamsia. T yang kesembilan yaitu tata laksana dan penanganan kasus. Tata laksana kasus perlu dilakukan pada ibu hamil yang memiliki risiko. Pastikan ibu mendapatkan perawatan yang tepat agar kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. T yang ke-10 yaitu temu wicara dan konseling. Di setiap sesi pemeriksaan kehamilan, tenaga kesehatan wajib menyediakan waktu bagi ibu untuk berkonsultasi, termasuk di dalamnya perencanaan persalinan, pencegahan komplikasi, hingga perencanaan KB setelah persalinan. Sekian dan terima kasih.